Teknik Kelautan dan Perikanan Jembrana merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada program studi ini, saya mengampu mata kuliah Mikrobiologi Perairan, Bioteknologi Budidaya Perikanan, Biologi Reproduksi Ikan, dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Mikrobiologi Perairan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi D3 Budidaya Perikanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Mikrobiologi Perairan yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis mikroorganisme serta mampu melakukan teknik kultur mikroorganisme secara baik dan benar. Yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang media kultur mikroorganisme. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis media kultur mikroorganisme, mampu menghitung kebutuhan media kultur mikroorganisme, serta mampu membuat media kultur mikroorganisme. Pembuatan media kultur mikroorganisme ini diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan kompetensinya dalam teknik kultur mikroorganisme di laboratorium guna menunjang keberhasilan budidaya perikanan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik semua? Selamat baik. Baik ya, tetap semangat belajarnya ya. Siap. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu tentang media kultur mikroorganisme. Ya, mungkin kemarin sudah ada yang membaca terlebih dahulu materi yang sudah saya berikan. Sudah ya. Oke. Untuk media kultur mikroorganisme ini, ya, persyaratan yang harus dipenuhi, ya, yang pertama adalah satu, media kultur mikroorganisme harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk kehidupan mikroorganisme. Ya. Lalu untuk syarat yang kedua yaitu memiliki tekanan osmosis. Ingat ya bahwa bakteri itu dia merupakan sel yang nantinya nutrisi itu akan keluar masuk melalui sel bakteri. Jadi bakteri kan tidak memiliki organ ya untuk metabolismenya. Nah, kemudian dia memiliki tekanan permukaan dan pH yang sesuai untuk kehidupan mikroorganisme tersebut. Ya, nanti kita akan bahas contoh-contoh media. Lalu untuk syarat yang ketiga, ini tidak mengandung zat penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Ya, yang terakhir, media tersebut harus dalam kondisi yang steril. Ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk tahap pembuatan medianya? Yang pertama, kita campurkan terlebih dahulu. Misalnya ya, kita memiliki bahan media seperti ini. Misalnya ini adalah media Bacillus agaricus. Ini adalah media khusus untuk isolasi bakteri Bacillus. Nah, ini medianya nanti kita campurkan dengan menggunakan aquades, ya. Untuk aquadesnya, ini dalam kondisi yang sudah steril. Nanti kita ukur juga volumenya harus sesuai dengan jumlah takarannya, ya. Kemudian ini kondisinya opsional, ya. Penyaringan media. Jika media tersebut perlu disaring, maka kita harus melakukan penyaringan. Yang ketiga, untuk pengaturan pH. Kenapa harus diatur? pH ini juga menentukan nanti apakah mikroorganisme dapat tumbuh secara optimal.
sterilisasi dengan suhu tinggi. Ya, misalnya ini adalah media TCBS. Kalau kalian nanti baca di direction-nya atau di petunjuk pembuatan, di situ untuk media TCBS ini tidak perlu diautoklaf. Ya, karena kalau diautoklaf dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi 121 derajat Celcius pada tekanan 5 atmosfer, medianya akan rusak. Ya, berbeda dengan media TCBS. Ya, kalau media TCBS ini dia harus di steril. Ya, di masing-masing kelompok saya akan bagi medianya, kemudian kalian bisa membaca bagaimana teknik pembuatan. Ya, selanjutnya setelah sterilisasi media ini dimasukkan ke dalam wadah. Biasanya kalau kita isolasi untuk baterai kita bisa menggunakan wadah cawan baterai. Ya, cawan baterai yang sudah dalam kondisi steril. Ya, bisa juga menggunakan tabung reaksi tergantung dari peruntukan media yang akan kita buat. Ya. Selanjutnya, jika media itu sudah jadi, maka kita akan simpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin atau kulkas. Ini untuk jenis-jenis media kultur. Ya, ini saya kenalkan berbagai media. Yang pertama adalah media basal atau media dasar, ya, yang bisa dipakai untuk semua jenis mikroorganisme. Ya, jadi media ini kandungan nutrisinya tidak terlalu kompleks, gitu ya. Contohnya adalah nutrien mikro, nutrien padat, ya. Dan lalu ada juga jenis media yang diperkaya atau media enrich, di mana media ini mengandung nutrisi yang sudah diperkaya supaya pertumbuhan bakterinya ini lebih maksimal lagi. Kemudian untuk media basal yang diperkaya ini contohnya adalah media zat agar, ya, atau agar darah. Ya. Kemudian contoh yang lain yaitu media diferensial. Apa itu media diferensial? Media diferensial merupakan media apabila ditumbuhi, ya, jenis mikroba yang berbeda, maka dia akan menunjukkan ciri morfologi yang berbeda-beda. Ya, kayak ini kita katakan different atau yang akan membedakan misalnya jenis bacillus, kemudian jenis lactobacillus itu menggunakan media diferensial. Ya, contohnya ya media TSPA, kemudian media SIM, ini bisa biasanya kita gunakan di laboratorium. Kemudian untuk contoh media yang lain yaitu media selektif. Nah, contohnya adalah media selektif untuk jenis mikroba tertentu dan mikroba yang lain tidak akan bisa tumbuh. Contohnya apa? Ini ada media SSA atau Salmonella Sibia agar, kemudian ada media Thiosulfan citrat sal. Ya, kita kenal dengan media TCBS. Kalau kita di laboratorium misalnya di perikanan atau di tambak, kita banyak menggunakan media TCBS. Kemudian media, ya, ini contoh. Mereknya banyak. Ya, ini yang kita punya, kita akan membuat media untuk TCBS, gitu kan? Nah, lalu untuk media berikutnya yaitu media indikator. Media ini sebagai indikator untuk melihat, ya, media ini didesain supaya bakteri yang berbeda ini dapat dikenali dari warnanya seperti apa, kalorinya juga berbeda. Contohnya adalah media Nadonosan agar, metode agar, ya. Lalu ini ada contoh media transport. Biasanya kita gunakan, misalnya kita isolasi sampel, ya, dari mungkin ikan yang terkena penyakit di suatu tambak atau mungkin di kolam, gitu ya. Kita ambil sampelnya, kita bisa bawa dulu sampel olesan tersebut menggunakan media transport. Tujuannya apa? Supaya bakteri tersebut dia tidak mati selama masa perjalanan sebelum kita identifikasi. Ya, gitu. Lalu untuk media yang lain, contohnya ada jenis bakteri yang dia hanya bisa hidup jika tidak ada oksigen. Kalau kita kan butuh oksigen, ya. Bakteri ada yang membutuhkan kondisi di mana tidak ada oksigen sama sekali. Maka kita akan menggunakan namanya media pengenal air. Ya, media khusus bakteri pengenal air. Ya, tidak ada oksigen. Maka
membuatnya disegel dengan parafin supaya dia tidak masuk oksigen. Ya, kalau seperti itu nanti bahaya, bakterinya bisa mati. Terus ini contohnya media bola. Ini yang terakhir contoh medianya yaitu media untuk uji biokimia. Ya, ini biasanya untuk tujuannya identifikasi bakteri. Ya, berdasarkan kemampuan untuk menguraikan jenis bahan-bahan tertentu. Ya, ini contohnya adalah media biokimia. Gitu ya, ini untuk jenis-jenis media. Selanjutnya kita akan mengenali beberapa jenis media kultur bakteri. Ya, berdasarkan tingkat kepadatan. Jadi ada contohnya ini yang pertama adalah media cair. Artinya kalau media cair itu dia tidak mengandung agar. Yang dia bentuknya akan tetap cair. Ya. Kemudian kita lihat contohnya ini ada media nutrien juga. Jadi istilahnya kalau media cair itu biasanya di belakangnya ada istilah bro. Ya. Ini untuk tempatnya kita bisa menggunakan Erlenmeyer, bisa juga menggunakan tabung reaksi atau mungkin botol yang sudah steril. Ya. Selanjutnya ada media semi solid. Media semi solid itu dia ada kandungan agar, tetapi dia jumlahnya lebih sedikit, ya sekitar 5%. Jadi dia seperti soft gel, gitu ya. Ini contohnya untuk medianya biasanya kita gunakan untuk uji motilitas bakteri. Kemudian ada media yang padat. Ya. Jumlah agarnya ini kurang lebih 10%. Ya. Contoh ini untuk tempatnya kita bisa menggunakan cawan Petri. Cawan Petri juga ada yang bahannya kaca, ada juga yang dia bahannya plastik, yang dia disposable, banyak sekali pakai. Ya. Bisa juga media padat ini kita tempatkan pada tabung reaksi. Ya. Dan bentuknya ini ada bermacam-macam ya. Ya, kalau di agar plate seperti ini, kemudian kalau di tabung reaksi ini yang bentuk agarnya tegak, ada juga yang dia ini media yang bulat. Ini kita bisa lihat ya bedanya apa di sini. Ini bening, cair bening ya. Kalau ini dia agak tebal. Ya. Nah, ini ada juga yang dia bentuknya straight atau agak miring. Biasanya kalau agak miring itu kita gunakan untuk menyimpan bakteri supaya dia daya tahannya lebih lama. Dia ada atau istilahnya adalah agar tutup. Terus ada media agar miring atau agar slam. Dan yang terakhir adalah media agar plate. Atau media yang kita gunakan pada cawan Petri. Tadi kita sudah bahas tentang jenis-jenis media. Selanjutnya untuk membuat media kultur mikroorganisme kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama, untuk wadahnya kita bisa menggunakan Erlenmeyer atau bisa juga menggunakan tabung media seperti ini. Ya, ini nanti yang akan panas karena kita akan panaskan media supaya dia bisa larut sempurna. Lalu untuk menakar jumlah volume air yang akan kita panaskan, kita menggunakan gelas ukur. Ya, ini fungsinya untuk melihat nanti volumenya berapa yang akan kita tambahkan. Ya, biasanya kita menggunakan gelas ukur yang berwarna kaca. Ya. Kemudian alat berikutnya untuk menimbang media kita menggunakan timbangan analitik. Ya. Kita pasti kalibrasi terlebih dahulu ya alat-alat yang terutama yang elektronik seperti ini supaya jumlah yang kita timbang itu hasilnya tetap akurat. Kemudian untuk memanaskan kita menggunakan blender dan diaduk menggunakan magnetic stirrer. Ini ada spatula jadi untuk mengambil media di bawahnya. Dan berikutnya ini setelah media jadi nanti kita akan sterilisasi ya. Bisa menggunakan autoclave ya. Bermacam-macam nanti jenisnya ya. Yang kita punya yang di sini
Media kultur yang akan kita buat ini memiliki takaran volume yang berbeda-beda tergantung dari tujuan yang akan kita lakukan. Misalnya untuk membuat media cair atau broad itu kita gunakan tabung PLC, volumenya kurang lebih 3 ml. Lalu untuk agar milik atau agar slab ini volumenya kurang lebih sekitar 6 ml. Lalu agar bib ya atau agar tegak ini jumlahnya kurang lebih 10 ml. Dan agar plate yang kita tuang ke dalam cawan nutri ini volumenya kurang lebih 15 ml. Jadi nanti akan menentukan berapa ketebalan agar yang akan kita buat pada cawan nutri ini. Untuk penghitungannya ya, jadi ada standar-standar penghitungan media. Ya, ini saya berikan contoh. Ini misalnya media NA. Dan perlu diperhatikan setiap merek itu memiliki takaran yang berbeda-beda. Nah, misalnya media NA ini ada 20 gram per 1000 ml. Artinya kita harus menimbang sekitar 20 gram yang akan kita larutkan ke dalam 1000 ml. Kalau kita mau membuat 500 ml, berarti berapa yang akan kita timbang? Berapa? Setengahnya ya? Berapa? Berapa gram? Kalau kita mau buat setengah 10 gram. Betul ya. Kalau TSA takarannya misalnya 40 gram per 1000 ml. Kalau kita mau buat setengah 20 liter berarti berapa ini? 20 per 500 ml aqua. Kalau kita mau membuat TCBS dengan takaran 89,08 gram, berarti sekitar berapa ini? Kalau 500 ml nya? 40 berapa? Sekitar 44 ya? 44. Jadi nanti untuk menghitung, ya kita harus tentukan dulu berapa jumlah media yang akan kita buat. Ya. Setelah itu kita akan kaitkan jumlah misalnya kita mau buat di cawan petri. Berapa jumlah cawan petri atau tabung PLC yang akan kita buat? Ingat ya, sebelumnya tadi ya masing-masing wadah itu sudah ada takaran volumenya. Setelah itu kita kalikan takaran standar volumenya. Misalnya cawan petri 15 ml. Kita mau membuat misalnya 100 cawan petri, berarti harus 100 dikalikan berapa tadi volumenya? 15 ml. Ya. Kemudian dibagi, misalnya kalau kita membuat 1 liter atau 1000 ml dibagi 1000 kali standar pengencerannya ini berapa? Misalnya DSA 40 gram dikalikan 40. Ya, ini contohnya nanti bisa kalian pelajari lagi. Nanti kita akan diskusi di masing-masing kelompok untuk menentukan berapa jumlah media yang akan dipilih. Baik, demikian materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi di masing-masing kelompok. Ya, kita akan bagi di masing-masing kelompok. Ya. Baik, dari masing-masing kelompok kalian sudah saya berikan media. Ya, kalian perhatikan takaran di masing-masing media. Kemudian coba kalian hitung jika kalian akan membuat 500 ml media. Ya, ini ada media TCBS, kemudian ada media TSA dan media Bacillus. Ya, silakan kalian bisa menghitung diskusi dengan anggota kelompok. dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang takaran penggunaan media TSA. Yang pertama, media TSA
digunakan dengan takaran 40 gram untuk 1000 ml air. Jika kita menggunakan 500 ml air, maka media TSA yang kita gunakan adalah 20 gram. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Marilyn Zapone akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan media bakteri yang kami pilih, Bacillus agar-Base. Perhitungan media Bacillus agar-Base dalam satu botol ini dapat kita hitung dengan 49,22 gram dengan 1000 ml air. Jika kita menggunakan 500 ml air, maka media Bacillus agar-Base yang kita gunakan yaitu 24 gram. Sekian, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membuat media agar TJPS sebanyak 500 ml dengan standar pengecaran medianya 89,08 gram. Jika pembuatan medianya 500 ml, maka standar pengecaran medianya harus dibagi terlebih dahulu sehingga menghasilkan 44,54 gram. Sekian, terima kasih. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan lulusan sertifikasi dosen tahun 2025. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.